Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lintang Putri Astiarto dari Universitas Bina Insani. Hari ini saya akan membahas dasar-dasar perpajakan. Apa sih itu pajak? Kenapa kita harus bayar pajak? Dan kok bisa pajak itu menjadi bagian dari kehidupan kita? Baik, yang pertama, apa sih itu pajak? Menurut Adolf Wegner, pajak adalah kontribusi yang diminta oleh pemerintah berdasarkan hukum yang berlaku. Kalau di Indonesia itu hukumnya undang-undang ya. Jadi artinya pajak adalah kewajiban kita sebagai warga negara untuk mendukung kebutuhan umum. Misalnya pembangunan jalan tol, pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit yang semuanya berasal dari dana pajak. Lalu pajak itu tidak ada timbal balik yang langsung, tapi memiliki manfaat yang bisa kita rasakan bersama untuk kesejahteraan masyarakat. Sebuah pertanyaan klasik namun sangat penting untuk dibahas. Kenapa kita harus bayar pajak? Saat ini, kita punya penghasilan, rumah, mobil, ataupun sebuah bisnis semuanya dikenakan pajak. Rasanya pemerintah selalu mengambil sebagian dari apapun yang kita peroleh. Tapi, di balik itu semua, segala hal yang kita berikan itu tidak digunakan untuk foya-foya pemerintah. Pada tahun 2020, negara menerima pemasukan dari pajak sebesar 1.865,7 triliun, dan itu berkontribusi terhadap 73,4% APBN. APBN ini dialokasikan untuk membantu masyarakat dalam hal mendapatkan jaminan kesehatan, membantu jutaan anak Indonesia untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak, membayar gaji-gaji tentara yang selalu jagain kita dari ancaman teroris, dan banyak hal lainnya, yang pada akhirnya itu semua digunakan untuk kepentingan bersama. Dan yang paling kerennya, jika kita membayar taat pajak, kita telah berkontribusi dalam hal-hal luar biasa yang telah disebutkan tadi. Jadi, itulah alasan kenapa kita harus membayar pajak. Dan bagi yang menonton video ini, jangan lupa bayar pajak agar kita semua keren. Terima kasih. Kemudian pajak itu memiliki 4 unsur utama, yaitu subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan sifat wajib. Subjek pajak adalah orang atau badan yang berkewajiban membayar pajak. Contohnya, seorang karyawan itu membayar pajak penghasilan. Kemudian objek pajak. Objek pajak itu segala sesuatu yang dikenai pajak. Contohnya, gaji dari seorang karyawan tadi yang dikenai pajak penghasilan. Kemudian kendaraan, rumah, atau transaksi dari jual beli barang. Kemudian tarif pajak. Tarif pajak itu tingkat atau persentase yang dikenakan atas objek pajak. Misalnya PPN itu memiliki tarif 11%. Kemudian sifat wajib. Pajak itu bersifat wajib dan dipaksakan berdasarkan undang-undang. Pajak juga memiliki 4 fungsi. Yang pertama itu ada budgeter atau fungsi anggaran, yaitu pajak sebagai sumber pendapatan negara. Yang kedua itu reguleran atau fungsi pengaturan. Jadi pajak itu digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat. Contohnya cukai rokok yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi karena membahayakan kesehatan. Yang ketiga ada redistribusi, yaitu pajak membantu pemerataan ekonomi. Kemudian yang terakhir ada stabilitas ekonomi. Jadi pajak itu membantu menjaga stabilitas harga dan inflasi. Kemudian jenis pajak itu ada 2, pajak langsung dan tidak langsung. Kalau pajak langsung itu pajak yang langsung dibayarkan oleh wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan yang dilaporkan dalam SPT tahunan, jadi sifatnya itu pribadi. Kemudian ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung itu dikenakan saat transaksi terjadi, contohnya PPN atau pajak pertambahan nilai. PPN itu dikenakan saat kita
membeli barang di toko, seperti itu. Kemudian tata cara pemungutan pajak, itu ada 3. Yang pertama, self-assessment system, yaitu wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Contohnya SPT tahunan. Kemudian official assessment system, petugas pajak yang menentukan besar pajaknya itu yang harus dibayarkan itu berapa. Contoh biasanya ini tuh perusahaan besar. Kemudian withholding system, pihak ketiga, seperti perusahaan memotong dan membayar pajak atas penghasilan wajib pajak. Jadi perusahaannya itu memotong langsung pajak penghasilan dari gaji karyawan, seperti itu. Ada beberapa hambatan juga nih dalam pemungutan pajak, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan administrasi yang sulit. Contohnya, nggak semua orang bisa dan tahu bagaimana cara lapor pajak online, seperti e-filing, seperti e-form. Kemudian yang terakhir itu tarif pajak bisa berbeda-beda. Ada yang tetap, ada yang progresif, atau bahkan menurun sesuai penghasilan. Misalnya tarif progresif pada pajak penghasilan, semakin tinggi gaji yang kita dapat, semakin besar pula presentasi pajak yang dikenakan, seperti itu. Baik, sekian dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.